Serial 9, 24 Mozaik Keterampilan Sukses Wirausaha Indonesia. Bagian 6, Keterampilan Dasar Pengembangan SDM. Episode ketiga, Keterampilan Dasar Membangun Semangat Kerjasama Tim. Pengertian: keterampilan dasar membangun semangat kerjasama tim bagi wirausaha pemula pada saat memulai bisnis adalah sebuah keterampilan penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan saling memotivasi tiap anggota tim untuk bekerja secara efektif. Dengan keterampilan ini, seorang wirausaha pemula dapat membangun semangat kolaborasi, memfasilitasi komunikasi yang terbuka, dan memperkuat hubungan kerjasama dalam tim. Poin kritis atas keterampilan dasar membangun semangat kerjasama tim. Poin kritisnya, bagi seorang wirausaha pemula saat awal berbisnis, ada 3 tantangan umum saat menerapkan keterampilan dasar membangun semangat kerjasama tim, yaitu terkadang kurang adanya pengalaman dalam manajemen tim, adanya rasa ketidakpercayaan diri dalam memimpin, dan tantangan berkomunikasi yang efektif. Untuk itu, minimal 3 tantangan umum ini harus bisa diatasi dulu dengan pelatihan mandiri atau melalui institusi secepatnya, baru bisa menjadi sumber inspirasi menciptakan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan secara jelas. Dengan demikian, semangat kerjasama tim akan kuat berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan tersebut. Contoh penerapan dalam dunia bisnis yang pertama. Membangun semangat kerjasama tim dapat dicapai melalui persamaan pandangan atas visi, misi, dan nilai perusahaan. Dengan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang arah dan tujuan perusahaan, serta berbagi nilai-nilai yang sama, tim dapat bekerja bersama-sama secara sinergis dan efisien. Persamaan pandangan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan saling memotivasi, sehingga semangat kerjasama tim dapat tumbuh dan berkontribusi pada kesuksesan bersama. Contoh penerapan dalam dunia bisnis kedua. Membangun semangat kerjasama tim yang kuat dapat dicapai juga melalui saluran komunikasi yang transparan dan dalam konteks tertentu memungkinkan interaksi 2 arah, terutama antara atasan dan bawahan. Ketika anggota tim dapat berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan saling mendengarkan, mereka dapat membangun pemahaman dan pengertian yang lebih baik antara satu sama lain dan merasa dihargai. Saluran komunikasi yang efektif memfasilitasi pertukaran ide, pemecahan masalah, serta meminimalisir miskomunikasi dan kesalahpahaman. Dengan begitu, semangat kerjasama tim dapat tumbuh dan memperkuat kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien dan efektif. Contoh penerapan dalam dunia bisnis yang ketiga. Membangun semangat kerjasama tim dapat dicapai melalui penerapan sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan bijaksana. Dengan memberikan penghargaan yang pantas atas pencapaian dan kontribusi anggota tim akan mendorong motivasi dan rasa dihargai, sehingga semangat kerjasama tim dapat berkembang. Selain itu, penggunaan hukuman yang adil dan bijaksana untuk menghadapi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap norma dan nilai tim akan memperkuat disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja di sebuah tim. Dengan cara ini, tim dapat bekerja dengan lebih efektif dan harmonis, serta mencapai hasil yang jauh lebih baik secara bersama-sama. Kesimpulan, keterampilan dasar membangun semangat kerjasama tim menjadi kunci penting bagi wirausaha pemula saat memulai bisnis. Walaupun ada tantangan yang mungkin dihadapi, seperti kurangnya pengalaman dalam manajemen tim, rasa ketidakpercayaan diri dalam memimpin, dan kesulitan berkomunikasi efektif di awal-awal. Semua ini dapat diatasi melalui pelatihan dan pengembangan diri secepatnya melalui berbagai cara. Setelah itu, segeralah membangun visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan yang kuat, serta menggunakan saluran komunikasi yang transparan. Wirausaha pemula dapat menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan memotivasi. Melalui sistem penghargaan dan hukuman yang adil, semangat kerjasama tim dapat ditingkatkan, memperkuat kolaborasi, dan membantu mencapai kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Tentu, masih banyak hal yang lain
yang harus dilakukan di langkah-langkah selanjutnya. Nah, Anda mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan? Mantap. Silakan like dan follow IG saya. Masih banyak materi yang bagus akan saya bahas di episode berikutnya maupun yang telah dibahas di episode-episode sebelumnya.